berhubung saya sudah ditunggu di sana di Mabuk, jadi saya terpaksa pamit dengan rendah hati. Saya minta maaf. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you. Ya, video tersebut bukanlah drama atau sinetron. Video itu adalah momentum pertemuan Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution dengan Gubernur Aceh, Mudzakhir Manaf, beberapa waktu lalu di Aceh. Sebagian besar orang mungkin bertanya-tanya, bagaimana bisa Gubernur Aceh meninggalkan Bobi Nasution di tengah pertemuan? Bukankah agenda mereka memang bertemu saling tatap muka, membahas hal yang sangat penting? Bukankah tidak sopan meninggalkan tamu sekelas gubernur di rumah kita sendiri? Jadi begini ceritanya. Pertemuan Mudzakhir Manaf dengan Bobi ini sedang dalam rangka membahas kepemilikan 4 pulau yang berlokasi di wilayah perbatasan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. 4 pulau tersebut bernama Pulau Pajang, Pulau Lipang, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sudah mengesahkan bahwa pulau tersebut akhirnya ada di dalam teritorial Sumatera Utara lewat surat keputusan Mendagri yang terbit pada 25 April 2025, tepatnya di Kabupaten Tapanuli Tengah. Kemudian, sebagai Gubernur Sumatera Utara yang akan mengelola keempat pulau tersebut, Bobi bersama Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah kemudian sowan ke kantor Gubernur Aceh. Niatnya memang baik, tapi dalam pertemuan itu, Bobi seolah ingin menggurui Mudzakhir Manaf. Bobi mengatakan, kalau pulau ini kami kembalikan, ya bukan seperti itu juga. Mekanismenya ada dari Kemendagri dan Irjen, khususnya batas wilayah, dan seterusnya. Bobi Nasution dan rombongannya seolah-olah datang mewakili negara ke tanah Serambi Mekah. Bobi juga menekankan agar pulau tersebut dikelola bersama-sama dengan syarat tetap mengikuti surat keputusan yang telah keluar, yaitu 4 pulau tersebut harus masuk ke wilayah Provinsi Sumatera Utara, bukan ke wilayah Aceh lagi. Kesannya seolah-olah menggurui bagaimana hati seorang gubernur Aceh, tokoh yang dihormati di seluruh wilayah Aceh mendengar seorang gubernur Sumatera Utara yang masih lebih junior datang ke wilayahnya sendiri seolah-olah tidak memberi kesempatan untuk negosiasi. Ya, untungnya ini masih dalam wilayah negara yang sama, Republik Indonesia. Mungkin kalau antar negara, lain lagi ceritanya. Maka di tengah pertemuan, Mudzakhir Manaf tiba-tiba meminta izin untuk meninggalkan Bobi Nasution dan rombongannya dengan alasan sedang ada agenda berikutnya. Mudzakhir Manaf kemudian menyerahkan urusan selanjutnya dengan perangkat daerah Provinsi Aceh. Tidak biasanya orang Aceh meninggalkan tamu, apalagi sekelas gubernur. Dalam budaya Aceh, tamu sangat dihormati, siapapun itu. Biasanya tamu akan didampingi sejak awal kedatangan tamu hingga tamu tersebut tampak punggung. Tamu benar-benar diberlakukan layaknya seorang raja. Tetapi dalam pandangan saya, Mudzakhir Manaf mencium ini bukan sekedar urusan administratif lagi. Ini sudah melewati batas. Ini sudah sampai ke tahap politis. Ingat, Mudzakhir Manaf bukan orang sembarangan. Semua orang tahu jika beliau ini adalah orang nomor 1 saat gerakan Aceh Merdeka pada 2 dekade yang lalu. Maka saya apresiasi Mudzakhir Manaf saat menerima Bobi Nasution sebagai tamu. Setidaknya dia mencontohkan adab yang baik meskipun suasana hati sudah tidak secerah biasanya. Lalu meninggalkan tamu di tengah pertemuan juga syarat dengan makna yang sangat dalam. Mudzakhir Manaf ingin menegur sekalian, ingin menyampaikan sikap protes secara halus kepada Bobi Nasution bahwa ada rasa tidak puas atas sikap negara yang tidak adil khususnya kepada wilayah Aceh. Dan benar saja, wajah Bobi Nasution agak kaget begitu Mudzakhir Manaf pamit terlebih dahulu di tengah-tengah pembicaraan yang sedang berlangsung. Tuan rumah tidak boleh didikte.
tuan rumahlah yang mengatur jalannya acara. Dan Bobby dibiarkan sendirian, dalam artian tidak didampingi oleh Gubernur Aceh, melainkan hanya perangkat daerah Aceh saja. Tetapi biar bagaimanapun, kejadian ini tidak bisa dilepaskan dari urusan politik. Bobi Nasution adalah menantu Jokowi, mantan Presiden Republik Indonesia ke-7. Begitu juga dengan Tito Karnavian, adalah tangan kanan Jokowi saat masih kerja bersama di Kabinet Indonesia Maju. Apalagi Bobi Nasution belum setahun dilantik menjadi Gubernur Sumatera Utara. Bisa diduga, Bobi menjadi jalan tol bagi penguasa untuk memastikan 4 pulau tersebut menjadi milik Provinsi Sumatera Utara. Yang menarik, ternyata 4 pulau tersebut disebut-sebut kaya akan sumber daya minyak dan gas bumi. Dan saat ini, 4 pulau tersebut berdekatan dengan wilayah eksplorasi migas yang dilaksanakan oleh Konrad Asia Energy atau Blok Singkil. Jadi, wilayah tersebut berdekatan dengan wilayah kerja offshore West Aceh atau OSWA. Sebagai informasi, BPMA telah melaksanakan penandatanganan kontrak kerjasama dengan Konrad Asia Energy untuk wilayah kerja offshore Southwest Aceh Blok Singkil pada Januari 2023 yang lalu. Luas wilayah kerja diperkirakan sebesar 8.200 km². Konrad Asia Energy menjadi perusahaan pemenang wilayah kerja penawaran langsung tahap 1 tahun 2022 oleh Kementerian ESDM. Blok Singkil diperkirakan memiliki potensi gas 296 miliar kaki kubik berdasarkan asumsi P50. Yang menarik lagi, kontrak kerjasama KKS untuk Blok Singkil memiliki jangka waktu 30 tahun. Saya jadi ingat saat Luhut Binsar Panjaitan rapat bersama DPR beberapa tahun yang lalu saat membahas potensi migas di Singkil Aceh. Ceritanya, Mohammed bin Zayed sedang meminta daerah yang bisa diinvestasikan khusus untuk offshore. Lalu, Luhut menawarkan wilayah Singkil dengan memberi karpet merah. Jadi cerita ini sebenarnya bukan cerita yang terjadi tiba-tiba. Semua sudah direncanakan by design dengan perhitungan yang sangat matang. Hanya saja nama Aceh seolah menjadi penghambat bagi investor dengan masa lalunya yang masih dianggap kental dengan gerakan-gerakan tertentu. Maka janji untuk mengelola bersama sebetulnya hanya cara manipulatif dari usaha menguasai potensi migas yang sangat besar di Blok Singkil, termasuk ke-4 pulau tersebut. Ada gula, ada semut. Ada migas, ada niat menguras. 4 pulau lenyap dari Aceh, pindahnya bukan karena tsunami, tetapi karena Mendagri. Saya sebagai warga asli Sumatera Utara, sangat tidak setuju dengan upaya pemerintah yang dampak sosialnya justru jauh lebih beresiko dibandingkan dengan sekedar dampak ekonominya sendiri. Toh pengelolaannya diurus oleh pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah nantinya. Perlu saya ingatkan, kita harus menghormati MOU Helsinki yang sudah disepakati antar pemerintah Republik Indonesia bersama Gerakan Aceh Merdeka saat itu. Pada saat itu, 4 pulau tersebut diajukan oleh Aceh dan masuk ke dalam wilayah administrasinya. Jika memang wilayah tersebut kaya akan minyak dan gas, rasanya tidak perlu harus mengubah identitasnya menjadi Provinsi Sumatera Utara. Apa yang membuat negara ini seolah ragu menyerahkan sepenuhnya kepada Aceh untuk mengelola harta karun dari Tuhan? Lalu, mengapa seolah-olah Aceh dianaktirikan? Hati-hati, negara bisa bergejolak karena konflik yang dilatar belakangi oleh minyak dan gas bumi. Sudah seharusnya kita belajar dari negara seperti Venezuela, Nigeria, Haiti, dan Irak. Mereka-mereka ini kaya minyak dan gas bumi, tetapi juga kaya konflik yang berkepanjangan hingga kesenjangan ekonomi yang sangat luar biasa. Jangan bangkitkan kembali amarah rakyat, apalagi sampai merusak hubungan warga Aceh dengan warga Sumatera Utara. Berhentilah berbuat gaduh kepada warga negara sendiri. Biarkan rakyat sendiri menikmati anugerah dari Sang Pencipta tanpa embel-embel mengelola bersama, lalu mengganti identitas pulau tersebut menjadi identitas yang baru. Saya John Sitorus, Insight.